Sekarang saya akan membahas latihan soal yang kedua, masih tentang sistem pertidaksamaan dua variabel, yaitu menentukan sistem pertidaksamaannya. Kalau tugas yang pertama kalian diminta untuk menggambarkan, nah untuk soal yang latihan 2 ini kalian diminta untuk menentukan pertidaksamaannya. Yang pertama, gambarnya seperti ini. Kalau ada gambar seperti ini, bagaimana caranya? Kalian bisa menggunakan menentukan persamaan garis yang melalui dua titik. Kalian bisa lihat waktu SMP menentukan persamaan garis jika diketahui dua titik. Atau kalau titiknya itu ada berada di sumbu X dan sumbu Y, kalian bisa menggunakan cara cepat. Caranya bagaimana? Kita lihat garis ini dulu, 4 dan 6. 4 ini kan ada di sumbu Y. Nah, kita kalikan dengan X. 4-nya ini kita kalikan dengan X. 4X. Kemudian 6-nya ini kita kalikan dengan Y. Tandanya kan positif, berarti plus 6Y. Sama dengan 4 dikalikan 6 berapa? 24. Gitu. Tuh yang pertama. Sekarang kita lihat daerahnya. Daerah yang diarsir itu adalah daerah yang di bawah. Artinya 0,0 itu masuk ke sini. Kita masukkan 4 kalikan 0 ditambah 6 kalikan 0 sama dengan berapa? 4 kali 0 itu 0 ditambah 0 itu sama dengan 0. Nah, 0 itu kurang dari atau lebih dari 24. Kan kurang dari 24. Ya, nak? Nah, sekarang selanjutnya garisnya itu tidak putus-putus, berarti sama dengan. Sehingga untuk garis yang pertama ini persamaannya adalah 4X ditambah 6Y kurang dari sama dengan 24. Bisa dipahami? Bisalah. Sekarang yang kedua, 5 dan 5 berarti 5X ditambah 5Y. Jadi disilangkan. 5X ditambah 5Y itu sama dengan 5 kali 5 berapa? 25. Saya yakin SMP kalian sudah pernah mempelajari ini. Kemudian ini bisa kita sederhanakan. Kita bagi 5 semua. X ditambah Y sama dengan 25 dibagi 5, 5. Sama seperti tadi, kita lihat daerahnya itu ke sini. Daerahnya ke sini berarti 0,0-nya masuk. 0 ditambah 0, 0 itu kurang dari 5. Karena garisnya lurus, tidak putus-putus, maka kurang dari sama dengan 5. X ditambah Y kurang dari sama dengan 5. Jangan lupa kalian tambahkan ini. X-nya itu ada di sebelah kanan, tidak sampai ke sebelah kiri. Berarti X lebih dari sama dengan 0. Kemudian hanya di daerah atas. Karena kalau tidak ada ini, berarti Y-nya sama lebih dari sama dengan 0. Karena kalau tidak ada 2 ini, pasti daerahnya sampai ke sini-sini. Ini pun ikut. Gitu. Jadi pertidaksamaannya adalah, saya tuliskan lagi, 4X ditambah 6Y kurang dari sama dengan 24. Ini kita bisa sederhanakan, yaitu dibagi 2, 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 12. Kemudian yang kedua tadi, X plus Y kurang dari sama dengan 5.
Selanjutnya X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Inilah sistem pertidaksamaannya. Selanjutnya yang nomor 2 sama. Pertama, ini dulu 2X ditambah 5Y. 2X ditambah 5Y sama dengan 2 kali 5, 10. Kemudian 2X 5Y. Kemudian arsirannya itu yang ke atas, berarti 0,0-nya nggak masuk. 2 kali 0 ditambah 5 kali 0. 0 tambah 0. 0 itu kurang dari 10. Karena 0,0 tidak masuk, maka pertidaksamaan ini adalah 2X ditambah 5Y. Karena 0-nya nggak masuk, kita tandanya lawannya, lebih dari garisnya lurus sama dengan 10. Kemudian yang kedua, 4X ditambah 5Y sama dengan 20. Nah, ini arsirannya ke bawah, berarti 0,0-nya ikut. 4 kali 0 tambah 5 kali 0. 0 tambah 0, 0. Kurang dari sama dengan 20. Jadi 4X tambah 5Y kurang dari sama dengan 20. Kemudian grafiknya di atas sumbu X, di sebelah kanan sumbu Y. Berarti X lebih dari sama dengan 0. Kemudian Y lebih dari sama dengan 0. Ada 4 pertidaksamaan. Selanjutnya nomor 3. Yang pertama ini 4X tambah 7Y sama dengan 28. Karena arsirannya ke kiri yang ada 0,0-nya, berarti 4 kali 0 tambah 7 kali 0. 0 itu berarti kurang dari 28. Sehingga pertidaksamaannya menjadi 4X plus 7Y kurang dari sama dengan 28. Kemudian yang kedua 6 dan 3. 6X tambah 3Y sama dengan 18. Bisa kita sederhanakan, kita bagi 3. 2X ditambah Y sama dengan 6. Ini arsirannya ke kanan yang nggak ada 0,0-nya, berarti nanti tandanya kebalikannya. 2 kali 0 ditambah 0. 0 itu kurang dari 6, berarti 2X plus Y lebih dari sama dengan 6. Karena 0,0-nya kan nggak masuk. Arsirannya kan yang tidak ada 0,0-nya. Kemudian dia ada di sumbu X bagian kanan. Berarti X-nya lebih dari sama dengan 0. Terus perhatikan ada garis ini. Ini adalah garis Y. Y sama dengan 2. Y sama dengan 2. Karena dia di bawahnya, berarti menjadi Y kurang dari sama dengan 2. Kemudian dia berada di atas sumbu X atau di atas Y lebih dari sama dengan 0. Keduanya ini kita gabungkan. Y-nya lebih dari sama dengan 0, tetapi kurang dari sama dengan 2. Gitu. Ada 4, berarti 1, 2, 3, 4. 4 pertidaksamaan. Selanjutnya yang nomor 4. Yang nomor 4 itu sama seperti yang nomor 2 tadi.
8x plus 6y sama dengan 48. Kita sederhanakan. 4x plus 3y sama dengan 24. Nah, ini ke kiri, berarti yang ada 0,0-nya. 4 kali 0 tambah 3 kali 0. 0 kurang dari 24. Jadi pertidaksamaannya 4x plus 3y kurang dari sama dengan 24. Kemudian yang ini 1x, berarti x. Kemudian ini min 2, berarti min 2y sama dengan 1 kali min 2, min 2. Ya, kemudian ini daerahnya yang ke atas, berarti yang tidak ada 0,0-nya. Berarti 0 min 2 kali 0. 0 itu lebih dari min 2. Berarti pertidaksamanya menjadi x min 2y kurang dari sama dengan min 2. Selalu karena dia di sumbu x sebelah kanan, berarti x lebih dari sama dengan 0. Sumbu y sebelah atas, berarti y lebih dari sama dengan 0. Ada 4 pertidaksamaan. Terakhir, nomor 5. Nah, ini agak lumayan. Ini yang pertama, 3x tambah 3y sama dengan 9, atau x tambah y sama dengan 3. Terus dia sebelah kanan, berarti 0,0-nya nggak masuk. 0 tambah 0 itu kurang dari 3. Jadi pertidaksamaannya x plus y, karena 0,0-nya tidak masuk, berarti lebih dari sama dengan 3. Kemudian yang ini, garis yang 66. 6x plus 6y sama dengan 36. Atau x plus y sama dengan 6. Kita masukkan 0 tambah 0. 0 kurang dari 6. 0 kurang dari 6 berarti ini yang ada ke kiri, berarti yang ada 0,0-nya. Berarti x plus y kurang dari sama dengan 6. Nah, itu baru 2 garis ya. Sekarang perhatikan garis yang ketiga. Ini garis yang ketiga. Dia melewati 0,0, dan ini kita lihat titik A ini 2,4. Seperti yang saya bilang tadi, melewati 2 titik persamaan garisnya seperti apa? Kalian masih ingat rumus y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Ini sebagai x1 y1, ini x2 y2. Kita masukkan y min 0 per y2-nya 4 min 0 sama dengan x-nya x min x1-nya 0 per 2 min 0. Y min 0, y per 4 sama dengan x per 2. Kita kalikan silang. 2y sama dengan 4x. Atau 4x min 2y sama dengan 0. Kemudian, untuk menentukan tanda pertidaksamaannya bagaimana? Nah, sini. Untuk menentukan tanda pertidaksamaannya, ini kan daerahnya ke bawah. Kita cari titik yang ada di dalam daerahnya. Misalkan kita pakai titik ini aja, yang mudah. 2,0. Kita masukkan 4 kali 2 dikurangi 2 kali 0. 8 min 0. 8.
8 itu lebih dari atau kurang dari 0? Lebih dari 0. Maka pertidaksamaannya menjadi 4x min 2y lebih dari sama dengan 0. Atau boleh juga disederhanakan menjadi 2x min y lebih dari sama dengan 0. Itu untuk garis yang ketiga. Sekarang garis yang keempat. Melewati 0,0 dan 4,2. 0,0 dan 4,2. Ini X1, Y1, ini X2, Y2. Sama rumusnya. Y min Y1 0, Y2-nya 2 min 0 sama dengan X min X1 0 per X2-nya 4 min 0. Y per 2 sama dengan X per 4. Dikalikan silang menjadi 4Y sama dengan 2X atau 2X min 4Y sama dengan 0. Kita sederhanakan dulu saja. X min 2Y sama dengan 0. Kemudian kita perhatikan daerahnya itu ke atas atau yang di atasnya garis ini. Kita ambil titik sembarang. Ya, pokoknya yang ada di atasnya garis ini. Kita ambil titik ini misalkan 0,2. Kita masukkan X-nya 0, Y-nya 2. 0 min 4. Min 4. Min 4 itu lebih dari atau kurang dari 0? Kurang dari 0. Berarti pertidaksamaannya menjadi X min 2Y kurang dari sama dengan 0. Jangan lupa, karena ada di atas sumbu X dan sebelah kanan sumbu Y, maka selalu berikan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Saya tuliskan pertidaksamaannya ada X plus Y lebih dari sama dengan 3. X plus Y lebih dari sama dengan 3. Kemudian X plus Y lebih dari sama dengan 3. Kemudian X plus Y lebih dari sama dengan 6. Kemudian garis yang ketiga itu, nih 2X min Y lebih dari sama dengan 0. 2X min Y lebih dari sama dengan 0. Yang keempat ini X min 2Y kurang dari sama dengan 0. Kemudian X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Inilah pertidaksamaannya. Kurang lebih seperti itu. Jadi intinya semoga kalian bisa memahami itu. Dipelajari lagi, diulang-ulang videonya agar kalian paham bagaimana caranya menentukan dari pertidaksamaan ke grafik atau dari grafik ke pertidaksamaan. Oke, terima kasih.